Halo guys, hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah dari seorang wanita cantik yang dulu pernah memenangkan kontes kecantikan pada tahun 1979. Wanita tersebut menghilang ketika berjalan kaki menuju rumah orang tuanya, hingga akhirnya perempuan tersebut ditemukan dalam kondisi yang mengagetkan. Inilah dia kisah dari Anita Kobi. Anita Leach atau Anita Kobi lahir pada tanggal 2 November 1959 di Sydney. Ia lalu dibesarkan di sebuah kota yang bernama Blacktown, sebuah kota yang mempunyai tingkat kejahatan kriminal yang tinggi. Anita mempunyai ayah yang bernama Gary Bernard Leach. Gary bekerja sebagai seniman grafis di Royal Australian Air Force, sedangkan ibunya yang bernama Grace Peggy Leach adalah seorang perawat. Anita dikatakan sebagai wanita yang mempunyai paras cantik, berkepribadian baik, ceria, dan begitu disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Saat remaja juga Anita sudah aktif mengikuti beberapa kontes kecantikan. Ia juga memenangkan kontes kecantikan Miss Western Suburb pada tahun 1979. Meskipun ia memiliki karir yang menjanjikan sebagai model, namun ia lebih memilih berkarir sebagai seorang perawat, mengikuti jejak sang ibu. Saat Anita mengejar gelar keperawatannya di Rumah Sakit Sydney, salah satu rumah sakit yang tertua di sana, dia bertemu dengan calon suaminya yang bernama John Kobi, yang juga seorang perawat. John adalah laki-laki yang mempunyai paras tampan dan juga humoris. Ia menyukai Anita sejak pandangan pertama. Menurutnya, Anita adalah wanita yang baik dan juga cantik. Akhirnya, pasangan tersebut menikah pada tanggal 27 Maret 1982. Beberapa bulan menikah, Anita diketahui hamil. Namun sayangnya, pada kandungan yang ke-9 minggu, ia harus keguguran. Beberapa tahun setelah kegugurannya, Anita dan John sering berkeliling ke beberapa negara. Mereka melalui hari-harinya yang begitu romantis. Namun, saat pasangan tersebut kembali lagi ke Sydney, John sadar bahwa ia ingin memiliki anak sebagai pelengkap kebahagiaannya. Usai keguguran pertama, Anita dikabarkan belum hamil lagi, sehingga pasangan tersebut sering berselisih. Dan akhirnya pasangan tersebut memutuskan untuk sama-sama menenangkan diri sampai akhirnya mereka siap untuk tinggal serumah lagi. Anita pada saat itu pulang ke rumah orang tuanya yang ada di Blacktown. Pasangan tersebut sepakat akan tinggal serumah lagi bila sudah 6 minggu mereka berpisah rumah. Walaupun keduanya berpisah rumah, namun pasangan tersebut masih sering mengobrol lewat telepon. Diketahui pasangan tersebut juga masih sempat pergi berlibur ke pantai saat minggu kelima mereka berpisah jarak. Semenjak berpisah dengan suaminya, Anita pulang pergi bekerja dengan menggunakan kereta. Jarak antara Blacktown, rumah orang tuanya, menuju Sydney, tempat bekerjanya, memakan waktu 1 jam dengan menggunakan kereta. Anita pun selalu diantarkan ayahnya menuju stasiun apabila ia akan pulang dan pergi bekerja. Pada tanggal 2 Februari tahun 1986, Anita menolak ajakan suaminya untuk bertemu. Ia lebih memilih bersama dengan teman-temannya makan malam bersama usai pulang bekerja. Setelah mereka selesai makan malam bersama, Anita berencana untuk pulang menuju rumah orang tuanya yang ada di Blacktown. Anita pun diantarkan teman-temannya menuju stasiun Sydney. Sebenarnya, teman-temannya sudah mengingatkan kepada Anita untuk menginap saja di rumah salah satu temannya karena hari tersebut sudah malam. Namun karena sebuah alasan, Anita tetap berangkat untuk pulang menuju Blacktown. Teman-temannya pun menyaksikan ketika Anita menaiki kereta, tepatnya pukul 9 malam. Pukul 10 malam, Anita sampai di stasiun Blacktown. Biasanya, ia akan menghubungi ayahnya lewat telepon yang tersedia di stasiun. Namun, karena semua telepon rusak akibat aksi vandalisme, sehingga Anita pergi berjalan kaki ke depan stasiun untuk mencari taksi.
Ketika ia sudah di sana, ia tidak melihat satupun taksi yang terparkir di stasiun, sehingga ia pun bingung memikirkan cara untuk pulang menuju rumah orang tuanya. Akhirnya, Anita memutuskan pulang ke rumah orang tuanya dengan berjalan kaki. Ia pun berjalan di sepanjang jalan Newton Road, Blacktown. Keesokan harinya, tepatnya pagi hari pada tanggal 3 Februari 1986, kedua orang tua Anita bangun dari tidurnya. Mereka sadar bahwa Anita tidak pulang semalam. Mereka berpikir bahwa Anita menginap di rumah temannya yang ada di Sydney dan tidak jadi pulang. Kedua orang tua Anita pun menjalankan aktivitasnya seperti biasa, tidak mempunyai firasat apapun. Tepat pada siang hari, ada telepon berdering di kediaman rumah mereka. Saat ayah Anita mengangkat telepon tersebut, diketahui telepon tersebut berasal dari teman satu kerja Anita yang menanyakan kabar Anita karena Anita tidak masuk bekerja hari ini. Ayahnya pun sontak kaget saat temannya menjelaskan bahwa ia dan teman-teman lainnya sudah mengantarkan Anita ke stasiun Sydney karena malam itu Anita akan pulang menuju Blacktown, rumah orang tuanya. Setelah telepon ditutup, kedua orang tua Anita merasakan ada yang tidak beres, sehingga mereka menelpon orang terdekat Anita, yaitu John, suaminya Anita. Saat mereka menelpon John berkata bahwa ia belum bertemu dengan Anita, dan John pun menjelaskan bahwa dia tidak tahu keberadaan Anita. Ibu Anita pun dibuat kaget bukan main. Mereka panik, sehingga John yang mendengar kabar hilangnya istrinya langsung berangkat ke rumah kedua orang tua Anita yang ada di Blacktown. Setelah menghubungi John, kedua orang tua Anita pun menghubungi teman-teman Anita. Namun, semua teman-teman Anita tidak mengetahui keberadaan Anita di mana. Dan akhirnya, masih di hari yang sama, tepatnya pada tanggal 3 Februari 1986, kedua orang tua Anita melaporkan atas hilangnya Anita ke pihak kepolisian bersama dengan John yang saat itu sudah ada di Blacktown. Ketika di kantor polisi, kedua orang tua Anita menjelaskan mengenai hilangnya Anita. Namun di sana polisi mencurigai John, yang saat itu polisi tahu bahwa John dan Anita tinggal tidak serumah, sehingga John yang saat itu dicurigai langsung diberikan beberapa pertanyaan oleh pihak kepolisian, dan akhirnya John harus ditahan untuk sementara waktu demi penyelidikan. Pada tanggal 4 Februari 1986, seorang petani melaporkan atas penemuan mayat di kandangnya. Petani itu mulanya bingung terhadap sapi-sapinya yang bertingkah aneh, sehingga petani tersebut mengecek ke kandangnya. Dan ketika petani itu mengecek ke kandangnya, dia dikejutkan dengan mayat yang tergeletak di kandangnya. Mayat tersebut tidak memakai baju dan berlumuran darah akibat luka sayatan. Mayat itu juga memakai cincin kawin yang unik bergaya Rusia. Kemudian polisi langsung mendatangi di mana mayat itu ditemukan, dan polisi langsung membawa mayat tersebut untuk otopsi. Masih di hari yang sama, polisi menghubungi kedua orang tua Anita untuk datang ke kantor polisi karena ada mayat yang ditemukan. Ketika kedua orang tua Anita sudah sampai di kantor polisi, polisi pun menyuruh kedua orang tuanya untuk membuka kain penutup jenazah. Namun, ibunya Anita dan suaminya tidak berani untuk membuka kain penutup jenazah, sehingga ayahnya yang berani untuk membuka. Ketika ayahnya membuka kain penutup jenazah, ia kaget, menangis, dan membenarkan bahwa mayat tersebut adalah Anita. John pun yang saat itu ditahan langsung dibebaskan karena polisi meyakini berdasarkan hasil otopsi bahwa pelakunya bukan cuma satu. Pada tanggal 6 Februari 1986, pembawa acara radio pagi yang bernama John Laws memperoleh salinan hasil laporan autopsi Anita yang bocor. John pun membacakannya kepada publik lewat siarannya mengenai detail ekspresif tentang luka-luka Anita. Dari hasil autopsi, Anita mempunyai luka di bagian payudara, tangan,
paha, kaki, serta jari-jarinya yang hampir putus. Anita juga mempunyai memar di bagian kepala dan mata. Namun yang menyebabkan Anita meninggal pada saat itu adalah luka sayatan yang terdapat di leher. Luka sayatan itu cukup dalam dan menewaskan Anita saat 2 menit ketika lehernya disayat. Kasus ini sempat menggegerkan warga Australia. Mereka marah. Bahkan pemerintah setempat memberikan hadiah sebesar 50.000 US dollar kepada siapapun yang bisa menangkap pelaku pembunuh Anita. Kasus ini dipimpin oleh Ian Kennedy. Ia adalah sersan detektif senior. Pada saat itu cukup sulit untuk menemukan pembunuh Anita karena perkembangan teknologi belum secanggih saat ini. Namun polisi pada saat itu terus melakukan pencarian. Polisi mengingat kembali bahwa di hari yang sama ketika Anita menghilang, ada sebuah telepon yang masuk ke kantor polisi. Diketahui telepon itu berasal dari seorang informan. Informan itu memberitahu bahwa ada mobil Holden yang hilang. Informan itu juga memberitahu siapa pelaku-pelaku yang mengambil mobil tersebut. Tidak butuh waktu yang lama. Akhirnya, pada tanggal 21 Februari 1986, polisi menangkap 3 orang laki-laki yang bernama Travers, Murdoch, dan Les Murphy. Ketika mereka di kantor polisi, mereka ditanyai tentang mobil yang mereka curi. Mereka pun mengakui bahwa mereka telah mencuri mobil tersebut. Namun, ketika polisi menanyakan seorang wanita yang hilang masih di hari yang sama, mereka tidak mengakui. Saat itu, salah satu tersangka yang bernama Travers meminta polisi untuk menghubungi bibinya untuk membawakannya rokok. Akhirnya bibinya pun sampai di kantor polisi. Bibinya bertemu dengan detektif. Ia pun menjelaskan bahwa ia sudah kesal dengan ulah Travers. Bibinya pun menyetujui untuk membantu detektif dalam mengungkap kasus ini. Ketika bibinya hendak akan masuk sel, bibinya dipasangi mikrofon yang tersimpan di dalam beranya. Bibinya pun memasuki sel Travers. Bibi Travers menanyakan sejumlah pertanyaan kepada Travers, hingga Travers mengaku bahwa ia dan teman-temannya telah menculik, memperkosa, dan membunuh wanita tersebut. Sontak, bibinya pun kaget, namun ia harus dalam kondisi yang tenang saat keluar dari sel Travers untuk memberikan mikrofon kepada detektif. Akhirnya, pada tanggal 24 Februari 1986, Travers, Les Murphy, dan Murdoch resmi didakwa atas kasus pembunuhan Anita Colby di pengadilan Bankstown, sedangkan 2 pembunuh lainnya masih dalam buruan. 2 pembunuh itu bernama Gary dan Michael. Wajah mereka pun disiarkan di televisi dan di halaman depan surat kabar. Tidak butuh waktu yang lama setelah wajah mereka disiarkan, ada sebuah telepon yang masuk ke kantor polisi. Pria tersebut memberitahu bahwa ada 2 orang laki-laki sedang bersembunyi di Glenville, barat daya Sydney. Kemudian, polisi pun bergegas mendatangi di mana tempat 2 pria itu bersembunyi. Saat polisi sudah sampai di tempat tersebut, mereka melihat Michael yang sedang menonton TV, sedangkan Gary mencoba kabur dan berlari. Ia pun memanjat tembok, namun terjatuh hingga mengompol. Akhirnya mereka berdua tertangkap. Akhirnya, kelima pembunuh Anita Colby lengkap. Selama proses rekonstruksi, semua pelaku dihadirkan. Mereka memperagakan adegan ketika mereka menarik paksa Anita yang saat itu sedang berjalan untuk masuk ke dalam mobil. Mobil yang mereka pakai pun adalah mobil hasil curian. Saat itu Anita berteriak, sehingga teriakannya terdengar oleh satu keluarga yang rumahnya tidak jauh dari sana. Keluarga tersebut terdiri dari ibu, anak remaja laki-laki, dan adiknya yang masih kecil. Ketika satu keluarga itu mengecek ke depan rumahnya, mereka melihat ada mobil yang terparkir di depan rumah mereka, namun mobil tersebut dalam keadaan yang gelap. Anak remaja laki-laki itu berjalan untuk melihat mobil tersebut. Namun,
Ketika remaja laki-laki itu berjalan menuju mobil yang berada di depan rumahnya, mobil itu langsung berputar dan mengebut. Para saksi yang terdiri dari satu keluarga langsung melaporkan kepada tetangganya. Akhirnya, remaja laki-laki itu dan tetangganya mengejar mobil tersebut. Ketika mobil itu ditemukan di lokasi Ring Road yang sekarang dikenal sebagai Peterborough Drive, remaja laki-laki itu dan tetangganya menyoroti mobil tersebut dengan menggunakan senter. Namun mereka tidak melihat ada orang satupun di dalam mobil. Sehingga ketika mereka memastikan mobil yang terparkir di area yang sepi, mereka langsung pergi. Ternyata semua pelaku ini sudah menyadari bahwa mereka akan dibuntuti. Sehingga para pelaku ini membawa Anita ke semak-semak yang tinggi untuk bersembunyi. Ketika situasi sudah aman, para pelaku ini membawa Anita untuk masuk ke dalam mobil. Anita dipukuli, ditelanjangi, dan dipaksa untuk felatio kepada kelima pelaku. Anita pada saat itu sudah memohon agar dirinya jangan diapa-apakan. Anita juga sudah berkata bahwa ia sudah mempunyai suami dan saat ini sedang menstruasi. Namun, semua pelaku menghiraukannya, sehingga Anita tetap dipukuli dan diperkosa secara bergiliran oleh kelima pelaku di dalam mobil. Bahkan ketika bensin sudah habis, mereka membeli bensin dengan uang Anita. Saat itu, Anita sudah babak belur, ia lemas dan tidak berdaya. Travers menyadari bahwa ketika membiarkan Anita hidup akan membuat masalah. Akhirnya, mereka semua setuju untuk membuang Anita di sebuah ladang peternakan. Saat Anita diturunkan, ia digusur oleh Travers menuju ladang peternakan. Ketika Anita sudah tak berdaya dan masih dalam kondisi yang hidup, Travers menggorok leher Anita. Dan ketika sudah digorok, Anita langsung meninggal. Para pelaku yang lainnya tidak menyadari bahwa Travers sudah menggorok leher Anita. Dan mereka baru mengetahui ketika Travers sudah di dalam mobil. Lantas, Travers pun berbicara bahwa ia tidak percaya bahwa ia bisa melakukan hal tersebut. Akhirnya, akibat perbuatan yang mereka lakukan, tepat pada tanggal 10 Juni 1987, pengadilan menetapkan mereka bersalah atas kasus penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Kelima pelaku tersebut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Itulah kisah tragis dari wanita cantik Anita Cobbie.